Bapak, Ibu-ibu, mari kita lanjutkan kajian kita mengenai tipologi orang yang masuk surga. Yang kedua dari ucapan Alhamdulillah. Yang pertama kita sudah selesaikan dengan saya kira hampir penuh ya. Yang kedua ini di surah Yunus ya. Sering dibaca oleh orang-orang tua kita baik di dalam doa maupun zikir ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Itu ketika bacaan-bacaan seperti itu ketika kita melangkah ke dalam surga ya. Maka bacaan itu dilatih oleh orang tua-tua kita dulu, oleh ulama-ulama, supaya kita termasuk orang yang membaca. Da'wahum biha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum biha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Doa mereka di dalamnya ialah subhanakallahumma, maha suci Tuhan, ya Tuhan kami, dan salam penghormatan mereka ialah salam sejahtera, dan penutup doa ialah alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan seluruh sekalian alam. Padahal kita tidak punya kewajiban lagi ya. Tidak punya kewajiban lagi berzikir, mengucapkan kata-kata thayyibah. Tidak ada lagi. Cuman karena ini kebiasaan kita di dunia yang semakin meresap di dalam hati kita, maka kebiasaan itu muncul di dalam kita memasuki surga gitu ya. Apa yang kita pelajari dari kalimat-kalimat ini ya? Artinya kebiasaan mengucapkan alhamdulillah, kebiasaan mengucapkan subhanallah gitu ya. Kebiasaan berdoa gitu ya. Ini merupakan kunci ibadah, ruhul ibadah gitu. Nah, kalau kita ingin melihat tipologi orang ini sebagai perbandingan ya, kalau orang masuk surga yang pertama kita bahas alhamdulillah, itu berkenaan dengan orang dekat dengan Al-Quran ya, dekat dengan Al-Quran. Tidak berarti ini juga tidak dekat dengan Al-Quran ya. Artinya kalau yang pertama itu sangat dekat dengan Al-Quran sehingga dia diwarisi Al-Quran ya, orang ini juga dekat Al-Quran tapi tidak sampai termasuk orang yang mewarisi Al-Quran ya. Mari kita lihat ayat sebelumnya ya. Suatu perbandingan gimana orang yang masuk neraka itu. Nah gitu. Jadi kalau melihat kalau orang masuk surga itu ini, kemudian diberitakan di dalam ayat-ayat sekitar itu yang masuk neraka itu begini. Nah, jadi kita bisa mengukur apa yang dimaksud syarat-syarat orang yang masuk surga seperti itu. Nah, gitu.
Gitu ya. Mari kita lihat ayat nomor 7 surah Yunus ini. Gambaran orang yang masuk neraka. Innal ladzina la yarjuna liqa'ana. Sesungguhnya orang yang tidak mau berjumpa dengan kami, ya. Waradu bil hayatid dunya, dia ridho senang hidup di dunia ini, wa tama'unnu biha, dan mereka merasa tentram di dalamnya. Dan walladzina hum an ayatina ghafilun, dan orang-orang yang melalaikan ayat-ayat kami, ya, mereka itulah ulaika ma'wahumun nar, mereka itulah orang-orang yang kekal tinggal di neraka. Ya. Bima kanu yaksibun, karena apa yang mereka kerjakan. Jadi ada 4 orang yang masuk neraka itu. Pertama, tidak punya keinginan untuk berjumpa dengan Allah. Kedua, senang, bahagia dia hidup di dunia ini. Senang dalam arti ridho, merasa dunia inilah segala-galanya, sampai lupa dengan kehidupan akhirat. Orang ridho namanya. Orang ridho itu artinya habislah semua. Kalau kita ridho terhadap sesuatu, artinya tidak ada pikiran lain, tidak ada kemauan lain selain kehidupan di dunia ini, ya. Wa tama'annu, dan hidupnya tentram di dunia ini. Dan keempat, terhadap ayat-ayat Quran itu dilalaikan. Nah, jadi punya gambaran bahwa orang masuk neraka itu ada 4 itu, ya. Tentu kebalikan dari 4 itulah orang yang merupakan kriteria masuk surga. Kita balik sekarang. Jadi orang yang masuk surga itu, 1, pingin berjumpa, ya, pingin melihat Allah Subhanahu wa taala, pingin berjumpa dengan Allah, gitu. Kedua, terhadap kehidupan dunia ini dia gelisah, ya kan? Kehidupan dunia dia tidak merasa puas. Bukan, dunia merupakan tujuan yang akhir. Tujuan dia akhir adalah akhirat, ya, gitu. Kemudian dia tidak merasa tentram, ya, tidak merasa tentram di dunia ini. Jadi kita merasa tidak tentram di dunia ini, kecuali ketentraman itu ketika kita zikir, ya. Ini lawan daripada surah Ar-Ra'd ayat 28, nanti kita baca, ya. Dan keempat, kita tidak melalaikan ayat-ayat Quran. Jadi 4 ini insya Allah menjadi kriteria orang-orang yang masuk surga. Mari kita baca di dalam surah Ar-Ra'd ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa tatma'innul qulubuhum bidzikrillah. Mereka beriman dan mereka menjadi tentram, tenang hati mereka dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang berzikir, maka kebiasaan dia berzikir itu yang terbawa, ya. Kebiasaan di dunia berzikir, kita berzikir tenang, kalau kesusahan kita segera berzikir, nanti akan melepaskan kesusahan kita. Coba kalau praktekkan ya, kalau kita dapat masalah, ya, kemudian kita berzikir terus lama-lama hilang itu ketakutan, kecemasan, ya, terhadap persoalan-persoalan dunia. Itu diajarkan kepada Nabi Muhammad. Nanti kita baca ya, nanti ya baca. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Sesungguhnya ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Nah, kita lihat lagi. Ini kepada Nabi Muhammad SAW diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Hijr. Jadi surah Hijr ayat 97. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sungguh kami mengetahui bahwa dadamu menjadi sempit disebabkan apa yang mereka ucapkan. Jadi Nabi Muhammad itu sedih, sesak napasnya. Berusaha dakwah sudah bertahun-tahun, ya, tiap hari, tapi yang beriman di Mekah hanya segelintir orang. Jadi sesak Nabi Muhammad SAW, ya. Maka fasabbih, bertasbihlah, bihamdi, bertasbihlah, mengucap dengan memuji Tuhanmu, Rabbika, wa kum minas sajidin, dan adalah kamu termasuk orang-orang yang sujud. Intinya berzikir itu merupakan senjata kita, ya. Kalau kita susah mikirin sesuatu, zikirlah. Ya, apa? Subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah, astagfirullah, segala macam ucapan yang sudah dipatenkan, ya. Begitu juga ucapan-ucapan atau pikiran-pikiran kita dalam rangka mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itu zikir juga, ya. Bisa melalui pikiran dan sebagainya. Jadi punya resep, ya, punya resep, ya, segala sesuatu ada. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka. Sesungguhnya kami tahu, ya, hati kamu itu sempit karena mereka ngomong begini, tukang tenung, ya, tukang sihir. Nabi Muhammad dikatakan demikian. Itu kisah lalu. Namun ini juga nasihat kepada kita. Kalau sedang sempit hati, ya, baca fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin, ya. Dan kamu mudah-mudahan termasuk orang yang bersujud melakukan sholat. Bisa saja pengertian itu segera sholat sunat misalnya. Bisa saja kita pusing kepala, ya
wudhu sembahyang, bisa artinya seperti itu ya. Wa'bud rabbaka, sembahlah Tuhan penciptamu sampai dengan hatta ya tiyakal yakin, sampai kamu meninggal. Yakin di sini dalam pengertian sampai meninggal. Sebetulnya masih tetap yakin ya, sampai kita yakin, tapi karena ada hatta, jadi itu waktu ya. Hatta ya tika yakin. Saya kira cukup dulu ya pembukaannya. Jangan lupa zikir, dakwah biha, subhanakallahumma wa tahiyyatuhum biha salam, wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Waktu masuk, baru masuk ke dalam surga, kita ucapkan zikir itu ya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang membaca zikir pada saat di hari akhirat nanti. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.